Ya, setelah di video sebelumnya kita melakukan perjalanan dari Bandung hingga Jakarta dengan rute memutar via Cianjur hingga Sukabumi, lalu ke Bogor dan berakhir di Jakarta. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana jalur dari Cipatat ya ini ya, dari Cipatat hingga ke Sukabumi. Kali ini kita mulai dari stasiun Cipatat. Stasiun ini terletak di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, yang terletak pada ketinggian 387 meter. Stasiun ini sempat mati suri ya, jadi lama tidak dioperasikan dan baru direaktivasi itu per 21 September tahun 2020 bersamaan dengan revitalisasi jalur dari Cianjur hingga Cipatat, dan nantinya hingga Padalarang sih, cuma untuk fase antara Cipatat hingga Padalarang itu masih dalam tahap DED, Detail Engineering Development, alias masih dalam tahap survei gitu sih. Dikarenakan nantinya jalur dari Cipatat hingga Padalarang itu rencananya kan direlokasi total atau dipindah, karena jalur yang lama ini sangat labil dan memiliki tanjakan yang sangat curam, terutama di dekat stasiun Takokapu yang memiliki kecuraman hingga 40 per mil, paling curam se-Indonesia itu kalau lagi masih aktif. Ya, kali ini kita sudah berangkat dari stasiun Cipatat dan sekarang rel di sini ini sudah diganti menjadi rel besar, yaitu RL54 dengan bantalan beton. Jadi aspal di sini itu bisa dilajukan hingga 60 hingga 70 km per jam. Ya, kita nikmati saja perjalanan dari Cipatat hingga Cianjur. Nah, buat saya ini adalah jalur bersejarah. Kenapa bersejarah? Dikarenakan dahulu sebelum jalur Padalarang Cikampek itu ada, jalur ini merupakan jalur utama dari Jakarta menuju ke timur. Udah tahu kan, ini jalur utama sebenarnya. Cuma setelah Padalarang Cikampek dibangun, jalur ini dirubah menjadi jalur cabang.
Ya, sesaat lagi kita akan melewati stasiun Raja Mandala yang sudah direvitalisasi dan diperbaiki bangunannya, tetapi belum dioperasikan. Kita lihat nih bentuk stasiunnya, tuh udah bagus kan, tapi sayangnya masih belum dioperasikan dan masih non aktif gitu. Padahal stasiun Raja Mandala ini dulunya dia menjadi tempat paling ramai di desa Raja Mandala, karena stasiun kecil ini menjadi tumpuan warga sekitar untuk transportasi kereta api. Mengingat jalan raya Cianjur Padalarang itu terlalu jauh untuk ditempuh dari desa ini. Tapi sayangnya, walaupun mengingat itu potensi yang gitu ini, tapi stasiun ini belum bisa diaktifkan ya. Ini sayang banget sebenarnya. Ya, semoga bisa diaktifkan secepatnya ya. Lepas Raja Mandala, jalur kereta api menuju Cianjur ini menurunnya lumayan terjal ya ini ya, hingga sekitar jembatan yang konon ini sangat angker. Nama jembatannya pun serem loh. Jembatan apakah itu? Tentunya teman-teman sudah pada tahu ya, yaitu jembatan Lewi Jurik. Nih, ada kata juriknya itu, serem ya. Tapi beneran angker atau enggak, kita tahu sih. Tapi kabarnya baru kata warga sekitar juga di jembatan itu sering terdengar suara-suara aneh. Entah suara apa itu ya. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana bentuk jembatannya. Ini mendekati jembatan, jalurnya berkelok-kelok, dan di sini kita berbelok tajam ke kanan. Ya, sesaat lagi kita akan melewati jembatan Lewi Jurik yang menyeberangi Sungai Citarum yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Cianjur. Ya, itu tadi jembatan Lewi Jurik. Setelah jembatan, jalur kereta akan kembali menanjak hingga mendekati stasiun Cipayem.
Ya, ini sinyal muka stasiun Cipayung sudah terlihat dan kita akan memasuki stasiun Cipayung sesaat lagi. Stasiun Cipayung sendiri merupakan stasiun kecil yang terletak di Cipayung, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Stasiun ini juga masuk dalam daerah operasi 2 Bandung dan merupakan stasiun yang lokasinya paling timur di Kabupaten Cianjur. Letak stasiun ini sangat dekat dengan Jalan Raya Padalarang Cianjur. Sebelahnya persis malah ini jalan raya utamanya. Ya, itu adalah jalan raya Padalarang Cianjur, jalan raya utama yang lumayan padat gitu. Nah loh, itu kenapa sinyal keluar yang ke arah Cipatat ini ya, membuka ya? Oh, ini dikarenakan mungkin karena stasiun Cipayung ini adalah stasiun dinas tutup ini ya. Dan menurut info yang saya dapat dari petugas yang berada di dalam kereta api Siliwangi ini, stasiun ini baru dibuka jam 10. Jadi dinasnya itu hanya satu shift dari jam 10 hingga jam 5 sore kalau nggak salah. Stasiun ini memiliki 2 jalur saja, dengan jalur 1 merupakan jalur lurus. Dan sekarang kita sudah berangkat dari stasiun Cipayung.
Jalur dari stasiun Cipayam hingga stasiun selanjutnya yaitu stasiun Ciranjang ini sangat lurus dan benar-benar enak untuk ngebut ini kalau misalnya sudah diperbolehkan untuk ngebut. Kalau jalan raya utamanya sih seingat saya itu belok-belok banget ya dari Cipayam sampai Ciranjang. Nah kalau jalan kereta apinya malah lurus. Wow. Nah sesaat lagi kita akan memasuki stasiun Ciranjang yang berada di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Stasiun ini agak masuk ya dari jalan raya Cianjur Padalarang, tepatnya di belakang pertokoan Gelanggang. Kalau nggak salah ingat sih emang agak masuk ya kalau dari jalan rayanya. Stasiun Ciranjang ini mulai aktif lebih dulu daripada stasiun Cipayam dan Cipatat, yaitu mulai 30 Juli tahun 2019. Stasiun Ciranjang ini memiliki dua jalur aktif, dengan jalur yang lurus itu berada di jalur 2 dan kereta api Siliwangi ini masuk di jalur 1. Ini ketinggian stasiun ini kalau di GPS yang kita lihat di samping kanan bawah itu 297 meter ya. Tapi di data yang ada di PT KAI itu ini malah 262 meter ya. Mana yang benar ya? Kurang tahu juga sih. Mungkin yang benar adalah 290-an ya kalau nggak salah. Karena ini elevasi di GPS HP saya ini lebih tinggi sekitar 2 meter dari permukaan tanah. Setelah stasiun Ciranjang, jalur keretanya menurun lagi hingga jembatan Ciranjang. Dan jembatan Ciranjang ini adalah titik terendah di jalur Cianjur Padalarang. Dan setelah jembatan itu, jalurnya mulai naik hingga stasiun Cianjur dan titik puncaknya itu ada di stasiun Lampegan.
setelah stasiun Ciranjang, stasiun selanjutnya adalah stasiun Cianjur. Tetapi di antara dua stasiun ini terdapat dua stasiun yang tidak ikut direaktivasi, yaitu stasiun Sela Jambe dan stasiun Maliobor. Entah apa ya alasannya ya, kenapa tidak diikuti reaktivasi. Kalau kita baca di info yang beredar sih dinonaktifkan karena pertimbangan okupansi yang minim. Nah, ini dia dah stasiun Sela Jambe. Sela Jambe apa Sela Jambe sih? Kurang tahu nih. Ini dulunya stasiun ini memiliki dua jalur dengan jalur lurus berada di jalur 2. Nah, setelah stasiun Sela Jambe ini dulunya itu terdapat halte, yaitu halte Tipar yang berjarak kurang lebih 1,2 kilo dari stasiun Sela Jambe. Saya cari-cari sih bekasnya di mana, tapi nggak ketemu. Tapi nanti saya akan mengira-ngira lokasi persisnya di sebelah mana ya. Nanti kita lihat dulu.
sesaat lagi kita akan memasuki stasiun Cianjur yang menjadi bagian akhir dari video Backlight ke Siliwangi part pertama. Yang selanjutnya akan saya tampilkan di part kedua dari Cianjur hingga stasiun Lampegan. Stasiun Cianjur sendiri merupakan stasiun kelas 2 ya, yang terletak di kota Cianjur dengan ketinggian itu sekitar 470 meter. Tapi kalau di data di PT KAI sih ketinggiannya 439 meter sih. Stasiun ini cukup ramai ya untuk dengan penumpang kereta api lokal Siliwangi, dan kebanyakan orang-orang yang akan berwisata ke arah Sukabumi. Wajar sih rame karena tiketnya itu murah banget. Dari Cianjur sampai Sukabumi itu cuma 3.000. Ya, sampai sekian dulu video Backlight ke Siliwangi part yang pertama. Nantikan part selanjutnya. Oke, see you.